Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Juliani. Saya akan mereview kembali video 1-4, yaitu tentang wilayah dan kewilayahan. Wilayah merupakan suatu tempat di permukaan bumi yang mempunyai karakteristik yang khas yang membedakan antara bagian permukaan bumi lainnya. Wilayah ada 3 jenis, yaitu formal. Ada karakteristik tertentu cenderung bersifat statis dan homogen, contoh kota, kabupaten, dan provinsi. Yang nomor 2 ada fungsional, adanya hubungan areal pusat dengan areal sekitarnya, hubungannya dinamis, contoh Jabodetabek. Yang ketiga ada perseptual, wilayah yang dipengaruhi cara pandang, contohnya kampung Jawa, Bogor, kota hujan, atau negara miskin. Jadi bisa kita simpulkan, formal kesamaan karakter, fungsional terdapat satu titik pusat atau terdapat hubungan, perseptual tergantung cara pandang, pengetahuan, dan perasaan. Yang kedua, kewilayahan. Kewilayahan adalah suatu usaha untuk menentukan batas wilayah. Contoh kota DKI Jakarta yang terbagi menjadi 3 wilayah. 1. Kewilayahan secara formal. Contohnya sosial budaya, keadaan polusi, bahasa, suku, agama. Yang kedua, fisik atau alam, ketinggian, jenis tanah, iklim, persebaran flora. Yang kedua, kewilayahan secara fungsional, adanya hubungan areal pusat atau kutub atau modal. Tujuan kewilayahan atau regionalisasi mengurutkan dan menyederhanakan informasi wilayah tersebut, meratakan pembangunan di semua wilayah, memudahkan koordinasi. Yang selanjutnya, metode kewilayahan. 1. Penyamarataan wilayah atau regional generalization, upaya membagi permukaan bumi dengan menghilangkan faktor-faktor tertentu yang dianggap kurang penting atau kurang relevan. Yang kedua, klasifikasi wilayah atau regional classification, upaya membagi permukaan bumi dengan mengelompokkan objek-objek dalam suatu wilayah berdasarkan kriteria. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata ruang. Ruang adalah tempat makhluk hidup melakukan aktivitas, meliputi ruang darat, laut, dan udara. Tata ruang adalah wujud tempat makhluk hidup melakukan aktivitas. Penataan ruang adalah suatu kegiatan dalam mengatur tempat hidup makhluk hidup. Tujuan tata ruang. 1. Terwujudnya keharmonisan antar lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang kedua, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Yang ketiga, yang selanjutnya, faktor penataan ruang. 1. Kondisi fisik yang rentan terhadap bencana. 2. Potensi sumber daya alam atau alam manusia buatan, keadaan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu kesatuan. Yang terakhir, geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan wilayah. Ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan teknologi. Selanjutnya, eksternal, interrelasi, interdependensi dengan wilayah lain, dan aksesibilitas. Geografis, posisi yang letak, dan yang terakhir, manajemen wilayah meliputi historis. Strategi pengembangan wilayah, kutub pertumbuhan atau growth pole. Pertumbuhan ekonomi di tiap daerah tidak terjadi di sembarang tempat, melainkan di lokasi tertentu. Kedua, regional networking, respon kegagalan kutub pertumbuhan. Yang ketiga, desentralisasi teritorial, strategi pembangunan dari bawah atau development from below. Yang keempat, ada agropolitan, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber daya lokal bagi kemajuannya. Yang kelima,
Pengembangan kota kecil menengah dijadikan partner pembangunan wilayah pedesaan yang sebelumnya dilakukan oleh kota besar. Yang keenam, ada integrasi spasial, suatu jaringan produksi, distribusi, dan pertukaran yang mantap mulai dari desa, kota kecil, kota menengah, hingga kota besar atau metropolitan. Yang ketujuh, ada rural urban likanya, rural desa, urban kota. Jadi sistem interaksi antar wilayah. Yang selanjutnya, tahap perkembangan wilayah atau rostrow. Yang pertama ada masyarakat tradisional memiliki ciri produksi terbatas. Yang kedua ada prakondisi tinggal landas memiliki ciri perekonomian mulai tumbuh. Ketiga, masa tinggal landas memiliki ciri revolusi politik, inovasi, modernisasi, perekonomian maju. Yang keempat, masa pendewasaan sektor atau industri semakin penting. Dan yang terakhir, konsumsi masyarakat tinggi memiliki ciri orientasi tidak lagi pada masalah produksi. Selanjutnya, pembangunan wilayah. Indikator pembangunan meliputi kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif, contohnya pendapatan per kapita, politik, sosial, demografi, lingkungan. Kualitatif, contohnya kehidupan dan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, pusat pertumbuhan wilayah. Wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat sehingga dijadikan sebagai pusat pembangunan yang mempengaruhi kawasan lain. Pengaruhnya positif, terbukanya kesempatan kerja, dan negatif, ketimpangan regional. Zaman Orde Baru pada pembangunan wilayah pada tahun 1974 sampai 1978 melalui sistem regionalisasi atau perwilayahan. Zaman sekarang tahun 2011 sampai 2025. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan wilayah, meliputi teori kutub dan teori tempat sentral. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.